Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvira Damayanti dengan nomor induk mahasiswa 190509-2007. Saya mahasiswi dari Politeknik Negeri Medan. Nah, di sini saya akan mempresentasikan laporan praktik kerja lapangan saya di perusahaan daerah air minum PDAM Tirtanadi Sumatera Utara dengan judul Sistem Kearsipan pada PDAM Tirtanadi Sumatera Utara. Pertama kali saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Nursia Fitri selaku dosen pembimbing yang telah membantu dan membimbing saya selama menyelesaikan laporan praktik kerja lapangan saya ini. Baiklah, saya akan mempresentasikan latar belakang praktik kerja lapangan. Praktik kerja lapangan merupakan salah satu kegiatan yang dirancang untuk memperkenalkan dan mengembangkan keterampilan dunia kerja nyata, baik pada perusahaan lembaga pemerintah maupun perusahaan lembaga swasta. Kegiatan ini terutama dilakukan melalui hubungan yang erat yang diantara peserta dan supervisor di perusahaan tersebut. Politeknik Negeri Medan merupakan salah satu lembaga pendidikan vokasi yang bertujuan untuk mengembangkan sumber daya manusia yang terampil, disiplin, dan profesional di dalam berbagai bidang, termasuk administrasi bisnis, untuk mencapai tujuan tersebut. Politeknik Negeri Medan sebagai lembaga pendidikan formal dan profesional yang diharapkan mampu menciptakan sistem yang berkualitas untuk melatih manusia yang dapat mengantisipasi setiap perkembangan dan tuntutan dunia usaha mahasiswa Politeknik Negeri Medan yang dibekali dengan keterampilan praktikal sehingga dapat menjadi andalan dalam menghadapi persaingan di dunia kerja khususnya administrasi bisnis. Oleh karena itu, salah satu upaya Politeknik Negeri Medan untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan mewajibkan mahasiswa untuk mengikuti praktik kerja lapangan di suatu perusahaan atau lembaga. Selain itu, mahasiswa juga diharapkan mampu mengembangkan keterampilan dan etika pekerjaan serta untuk mendapatkan kesempatan dalam menerapkan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang berkaitan dengan kurikulum pendidikan praktik kerja lapangan. Praktik kerja lapangan juga dapat dijadikan sebagai pengalaman untuk mahasiswa. Dengan pada saat itu, melaksanakan kegiatan praktik kerja lapangan di PDAM Tirtanadi Sumatera Utara adalah yang saya amati kegiatan kearsipan. Di dalam melakukan praktik kerja lapangan, mahasiswa dibantu dan dibimbing oleh pegawai perusahaan agar pekerjaan yang dilakukan tidak salah dan sesuai dengan aturan perusahaan. Program praktik kerja lapangan dilaksanakan pada semester 6 dan dilaksanakan selama 3 bulan. Setelah melaksanakan praktik kerja lapangan, mahasiswa dapat diwajibkan membuat laporan yang merupakan hasil yang diperoleh selama melaksanakan praktik kerja lapangan. Selanjutnya, tempat dan waktu pelaksanaan praktik kerja lapangan. Praktik kerja lapangan yang dilaksanakan di salah satu perusahaan daerah air minum PDAM Tirtanadi Sumatera Utara yang berlokasi di Jalan Sisingamaraja nomor 1, Pasar Baru, Kecamatan Medan Kota, Sumatera Utara dengan kode pos 20212. Pelaksanaan kegiatan praktik kerja lapangan saya diletak di bagian divisi umum logistik yang dimulai pada tanggal 10 Januari tahun 2022 hingga 11 April tahun 2022. Batas waktu praktik kerja lapangan yang diberikan sangat memungkinkan untuk mengamati dan mengetahui tugas dan tanggung jawab dari setiap pegawai yang bekerja di kantor tersebut. Aturan pelaksanaan praktik kerja lapangan saya itu dilaksanakan selama 3 hari dengan pembagian waktu Senin sampai Rabu jam 8 sampai jam 12 siang. Kamis dan Sabtu itu diliburkan karena masih mengalami pandemi COVID. Selanjutnya, tujuan praktik kerja lapangan. Di dalam pelaksanaan praktik kerja lapangan, tujuan utama yang ingin dicapai adalah untuk membandingkan dan mengaplikasikan secara langsung ilmu pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh secara teori selama perkuliahan, serta membandingkannya dengan dunia kerja yang sesungguhnya. Adapun tujuan lain yang ingin dicapai, yang pertama, untuk memperoleh wawasan dan pengetahuan bidang administrasi. Yang kedua, untuk meningkatkan kemampuan kerja dan keterampilan kerja praktikan tentang bidang administrasi. Yang ketiga, untuk menambah pengalaman. Yang keempat, untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki. Yang kelima, untuk mendapatkan pengalaman kerja sebelum memasuki dunia kerja yang sesungguhnya. Selanjutnya,
Manfaat praktik kerja lapangan. Manfaat praktik kerja lapangan itu terbagi 3. Yang pertama bagi mahasiswa, politeknik, dan perusahaan. Bagi mahasiswa itu sebagai pembelajaran diri pada saat menghadapi dunia kerja, membuka wawasan dan melatih diri dan menyelesaikan masalah yang timbul pada saat melakukan pekerjaan sehingga dapat beradaptasi dengan situasi yang kurang baik sekalipun. Mahasiswa dapat juga menerapkan dan membandingkannya secara langsung teori-teori yang telah diterima pada masa pembelajaran kuliah dengan instansi yang berkaitan serta menambah pengetahuan yang tidak dimiliki sebelumnya. Dan bagi Politeknik Negeri Medan atau kampus kita sendiri itu dapat mempromosikan Politeknik Negeri Medan atau Polmed, membantu mengenalkan kepada mahasiswa bagaimana dunia kerja, meningkatkan hubungan kerjasama dengan perusahaan, menghasilkan mahasiswa yang terampil dan bertanggung jawab. Dan yang terakhir, yang ketiga, bagi perusahaan daerah air minum atau PDAM Tirtanadi Sumatera Utara itu mendapatkan tenaga kerja sementara yang dapat membantu para pekerja untuk menyelesaikan pekerjaan sehari-hari di perusahaan tempat pelaksanaan praktik kerja lapangan tersebut. Mengetahui kualitas serta potensi yang dimiliki oleh mahasiswa yang melaksanakan praktik kerja lapangan sehingga lebih mudah dalam merencanakan program demi peningkatan sumber daya manusia perusahaan. Meningkatkan hubungan antara dunia kerja dengan dunia pendidikan, membantu dunia pendidikan agar dapat menciptakan mahasiswa atau mahasiswi yang profesional, berkualitas, dan berdisiplin. Selanjutnya, saya akan mempresentasikan sejarah singkat perusahaan. PDAM Tirtanadi yang dibangun oleh pemerintahan kolonial Belanda pada tanggal 8 September 1905 yang diberi nama NV Waterlady Matchapis Enger Beresi. Pembangunan ini juga dilakukan oleh Henry Cornelius van den Honert selaku Direktur Deli Matchapis, Peter Kolff selaku Direktur Deli Steenkolen Matchapis, dan Carlis Mary Herkenrath selaku Direktur Deli Sparwijk Matchapis. Kantor pusat ini berada perusahaan air bersih yang di Amsterdam, Belanda. Pada saat itu, air yang diambil dari sumber utama mata air di Rumah Sumbul Sibulangit dengan kapasitas 3.000 meter kubik per hari. Air tersebut ditransmisikan ke reservoir menara yang memiliki kapasitas 1.200 meter kubik yang terletak di kantor pusat PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara. Reservoir ini memiliki ketinggian 42 meter dari permukaan tanah. Reservoir ini dibuat dari besi dengan diameter 14 meter. Setelah kemerdekaan Indonesia, perusahaan ini diserahkan kepada pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui pemerintah Indonesia. Berdasarkan Perda Sumatera Utara nomor 11 tahun 1979, status perusahaan diubah menjadi PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara yang sejak tahun 1900 PDAM Tirtanadi ditunjuk sebagai operator sistem pengelolaan limbah Kota Medan. Dalam rangka pengembangan cakupan pelayanan air minum bagi masyarakat Sumatera Utara, PDAM Tirtanadi melaksanakan kerjasama dengan 9 PDAM di beberapa kabupaten Sumatera Utara, yaitu pertama Kabupaten Simalungun, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Samosir, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Mandeling, Kabupaten Nias Selatan, dan Kabupaten Samosir. Pada bulan Februari tahun 2009, PDAM Tirtanadi cabang Nias dikembalikan ke pemerintah Kabupaten Nias dengan pertimbangan bahwa pihak Pemkab Nias dan PDAM Tirta Umbu memiliki kemampuan dalam mengelola PDAM di Gunung Sitoli. Pada tanggal 10 September 2009 telah ditandatangani Perda Provinsi Sumatera Utara nomor 10 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirtanadi yang menyatakan bahwa tujuan pokok PDAM Tirtanadi adalah untuk mengelola dan menyelenggarakan pelayanan air minum yang memenuhi persyaratan kesehatan untuk mengembangkan perekonomian daerah, meningkatkan pendapatan daerah, serta meningkatkan kualitas lingkungan dengan memberikan pelayanan dan penyediaan air limbah yang melalui sistem perpipaan dalam rangka untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Nah, di sini kita dapat mengetahui cabang-cabang PDAM Tirtanadi yang ada di Sumatera Utara ini. Yang pertama cabang Medan Kota, Seagul, Padang Bulan,
Medan Dene, Belawan, Tuasan, Sunggal, Deli Tua, HM Yamin, Diski, Amplas, Cemara, dan Medan Labuhan. Nah, selanjutnya visi misi perusahaan PDAM Tirtanadi Sumatera Utara ini, yang pertama visinya menjadi perusahaan pengolah air minum dan air bersih limbah yang terdepan di Indonesia, sehat dan memberikan pelayanan prima kepada pelanggan. Yang kedua, misinya itu adalah pertama memberikan pelayanan air minum kepada masyarakat yang memenuhi kualitas, kuantitas, dan kontinuitas, serta keterjangkauan masyarakat dengan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik yang didukung oleh sumber daya manusia yang berintegritas, berkemampuan, dan profesional. Yang kedua, menunjang peningkatan kualitas lingkungan dengan pengembangan pelayanan air limbah. Yang ketiga, memberikan kontribusi dalam peningkatan pendapatan asli daerah dan membantu mengembangkan daerah. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan makna dari logo perusahaan Tirtanadi Sumatera Utara ini. PDAM Tirtanadi ini mempunyai sebuah logo yang terdiri dari beberapa enjer dan setiap enjer memiliki makna tersendiri. Yang pertama itu lingkarannya menggambarkan ruang lingkup tugas PDAM Tirtanadi, yaitu yang melayani dan menyediakan air bersih serta berkesinambungan dan Universitas Sumatera Utara 69 merata bagi masyarakat Kota Medan dan sekitarnya. Selain itu, PDAM bertugas mengelola air limbah. Dan yang kedua, huruf T itu dapat kita sebut pipa pada logo PDAM Tirtanadi yang menggambarkan ruang lingkup tugas PDAM Tirtanadi yang sebagian besar adalah berhubungan dengan sistem perpipaan. Yang ketiga itu gelombang 3 ataupun gelombang air yang berjumlah 3 yang di dalam logo menggambarkan pelayanan air minum bersih yang diberikan PDAM Tirtanadi kepada masyarakat Kota Madia Medan yang bersifat kontinu yang tidak pernah berhenti selama 24 jam dan merata bagi pemanfaat air bersih tersebut. Dan yang terakhir itu warna biru yang di dalam logo itu menyatakan nuansa yang ditimbulkan oleh air. Selanjutnya, struktur organisasi perusahaan PDAM Tirtanadi Sumatera Utara ini adalah susunan dari setiap jabatan dan hubungan antara jabatan-jabatan dalam organisasi tersebut. Dengan adanya struktur organisasi, maka setiap pemimpin maupun pegawai yang tergabung dalam suatu perusahaan baik instansi pemerintahan maupun swasta yang akan mengetahui dengan jelas tugas-tugas dan tanggung jawab masing-masing, serta sampai mana batas-batas ketentuan yang dijalankannya. Dengan adanya struktur organisasi, maka proses kerja dalam suatu perusahaan PDAM Tirtanadi ini akan berjalan dengan lancar, serta tidak akan menimbulkan kesimpang siuran dalam mencapai tujuan antara divisi maupun divisi lainnya. Dan harus disadari bahwa tercapainya suatu tujuan sangatlah dipengaruhi dengan adanya kerjasama antara seorang pemimpin dengan anggota ataupun bawahan yang dipimpin dalam suatu organisasi tersebut. Nah, di dalam gambar struktur organisasi ini memiliki beberapa pekerjaan yang sangat banyak sehingga saya tidak dapat menjelaskannya. Baiklah, selanjutnya itu deskripsi alat yang digunakan pada perusahaan Tirtanadi Sumatera Utara ini. Yang pertama, komputer. Komputer itu alat yang dipakai untuk mengelola data menurut prosedur yang telah dirumuskan. Komputer ini suatu perangkat keras yang sangat berkaitan dengan teknologi dan mampu membantu berbagai pekerjaan manusia. Fungsinya itu membantu mempermudah dalam sharing files atau berbagi file. Fungsi ini sangat membantu PDAM Tirtanadi dalam berbagi file atau dokumen pada komputer antar divisi atau karyawan lain dengan mudah dan cepat. Dan yang kedua, printer. Printer ini peranti yang menampilkan data dalam bentuk cetakan baik berupa teks maupun gambar atau grafik yang di atas kertas. Pencetak ini biasanya terbagi atas beberapa bagian, yaitu pengetil sebagai alat mengambil kertas dari baki. Baki itu tempat meletak kertas. Fungsi printer ini adalah mencetak atau paling banyak digunakan dan paling banyak ditemukan dalam kegiatan sehari-hari di dalam kantor ataupun dimanapun. Hal yang paling sering dijumpai itu untuk mencetak dokumen yang berupa surat, artikel, dan berbagai macam jenis dokumen lainnya. Yang ketiga tuh scanner. Scanner ini sebuah perangkat yang berfungsi untuk mengcopy dan menyalin dokumen visi yang berupa teks atau gambar yang kemudian dapat disimpan ke dalam perangkat komputer atau laptop. Yang keempat itu mesin fotokopi, yang dikenal dengan fotokopier yang
di negara asalnya itu Amerika Serikat. Mesin fotokopi ini adalah sebuah mesin yang fungsinya untuk membuat salinan dokumen dan gambar visual ke dalam kertas atau film plastik dan dengan proses yang cepat dan dengan biaya yang murah. Fungsi mesin fotokopi ini adalah mengkopi atau menyalin dokumen dan menggandakannya. Namun, mesin fotokopi ini juga dilengkapi dengan fungsi untuk fotokopi bolak-balik, fotokopi otomatis, dan fotokopi berwarna. Yang kelima, Microsoft Word. Sebuah program yang merupakan bagian dari paket instalasi Microsoft Office yang berfungsi sebagai perangkat lunak pengolah kata yang meliputi membuat, mengedit, memformat dokumen. Perangkat lunak ini adalah program yang digunakan untuk mengelola dokumen yang berupa teks, misalnya surat, kertas kerja, brosur, kartu nama, buku, jurnal, dan lainnya. Yang keenam, Microsoft Excel, sebuah program aplikasi kerja yang memiliki manfaat untuk mengelola data yang berupa angka. Aplikasi Microsoft Office ini digunakan perusahaan untuk merekap semua transaksi yang ada di perusahaan, baik dari segi penjualan sampai dengan gaji karyawan. Selanjutnya, topik yang saya amati di dalam perusahaan PDAM Tirtanadi Sumatera Utara selama melaksanakan praktik kerja lapangan. Praktik kerja lapangan merupakan pengalaman baru sebagai karyawan di tempat pelaksanaan praktik kerja lapangan yang diletak di bagian divisi umum logistik. Karena sedikitnya ilmu mengetahui pekerja kantor, dapat juga dilatih berkomunikasi yang baik dengan karyawan maupun atasan dan bekerja sama yang baik. Nah, selama melaksanakan praktik kerja lapangan, adapun beberapa aktivitas bidang kerja yang sudah saya jalani dan dapat dijabarkan dengan kegiatan selama melaksanakan praktik kerja lapangan, yaitu pertama, memeriksa dokumen. Pada pemeriksaan dokumen ini dapat kita memperbaiki kesalahan pada dokumen yang ada dan menyesuaikan dengan ketentuan syarat yang diberikan perusahaan. Misalnya itu, ada kesalahan pada dokumen yang sudah dibuat oleh pegawai, dapat kita periksa kembali seperti perhitungan dan spesifikasi yang ada di lembaran dokumen PDAM Tirtanadi Sumatera Utara. Yang kedua, menginput dokumen. Di dalam penginputan dokumen ini, saya menginput surat pemutusan kontrak, yang dimana pada dokumen itu harus dapat menyesuaikan data formulir dari surat yang ada, lalu dimasukkan data yang akan diinput ke dalam sistem Microsoft Word. Pengisian data ini dapat memakan waktu selama kurang lebih 20 menit, karena banyak yang harus diisi lalu disesuaikan dengan kebijakan perusahaan. Nah, yang ketiga ini mencatat dokumen. Pencatatan dokumen ini dilakukan setiap hari untuk mencatat dokumen ke dalam buku besar yang sudah di-print oleh pegawai agar lebih mudah mencari dokumen jika atasan membutuhkan dokumen tersebut. Yang keempat, men-scan dokumen. Untuk melakukan dokumen yang akan di-scan, maka kita itu harus izin terlebih dahulu ke meja pegawai, karena hal ini dapat diketahui pegawai sedang memakai mesin scan atau sibuk dengan pekerjaannya sendiri. Mesin scan dokumen tersebut ini hanya diletakkan di tempat yang sudah ditentukan. Men-scan dokumen ini dilakukan dengan cara membuka aplikasi khusus scan pada komputer, lalu masukkan kertas dengan membalikkan sisi logo perusahaan atau kop kertas yang berada di belakang bawah sisi mesin scan. Setelah itu, kliklah bacaan scan pada aplikasi komputer. Lalu, save file yang telah di-scan pada folder tertentu sesuai dengan arahan atasan atau pegawai, maka secara otomatis aplikasi itu pada komputer akan menyimpan dokumennya sendiri. Yang kelima, memfotokopi dokumen. Memfotokopi dokumen ini sebagai rangkaian mesin yang bekerja secara teknisi untuk memenuhi peranan mengopi satu dokumen di atas kertas ke atas kertas lainnya dalam salinan hitam putih. Tugas memfotokopi dokumen ini yang saya kerjakan adalah memfotokopi dokumen untuk sebagai bukti yang dipertinggal di perusahaan PDAM Tirtanadi. Yang keenam, mengarsip dokumen. Dengan kegiatan mengarsip dokumen ini dilakukanlah dengan cara memisahkan dokumen untuk perusahaan lalu menyesuaikan dengan kertas yang berisi nomor
digit yang sesuai dengan nomor penetapan surat yang telah diinput oleh sistem. Setelah itu dilakukanlah penyusunan menurut nomor penetapan surat asli dan kertas lembaran yang sudah di-print dan diurutkan mulai dari nomor 1 hingga akhir, harus sesuai dengan lembar ketetapan yang diberikan perusahaan. Lalu surat yang telah diurutkan langsung dimasukkan ke dalam folder yang telah diberi nomor dan tahun. Biasanya itu yang dilakukan PDAM Tirta Nadi adalah sistem pengarsipan dokumen yang mengenai memo atau pengembalian berkas untuk cabang. Sistem pengarsipan di PDAM ini menggunakan sistem nomor yang dimana nomor diambil tersebut berasal dari nomor proyek pada surat yang sudah dicetak. Selanjutnya pembahasan dari judul sistem kearsipan pada PDAM Tirta Nadi Sumatera Utara. Nah, pertama kali kita harus mengetahui pengertian arsip. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971, arsip ini adalah naskah yang dibuat dan diterima oleh lembaga dan badan pemerintahan dalam bentuk corak apapun itu, baik dalam keadaan tunggal maupun berkelompok yang di dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintah. Yang kedua, naskah yang dibuat oleh dan diterima oleh badan swasta atau perorangan dalam bentuk corak apapun, baik dalam keadaan tunggal maupun berkelompok yang di dalam rangka pelaksanaan kehidupan manusia. Menurut Surajah, arsip adalah naskah atau catatan yang dibuat dan diterima oleh organisasi pemerintah, swasta, dan perorangan yang mengenai suatu peristiwa atau hak dalam kehidupannya, dan dalam corak apapun, baik tunggal maupun berkelompok, yang memiliki fungsi tertentu dan disimpan secara sistematis, sehingga jika diperlukan dapat disediakan dengan mudah. Nah, dari penjelasan saya itu dapat disimpulkan bahwa arsip adalah informasi dalam bentuk media apapun yang dibuat atau diterima oleh lembaga atau suatu instansi dalam rangka operasional organisasi tersebut. Nah, selanjutnya kita harus juga tahu apa itu pengertian sistem penyimpanan arsip. Menurut ahli Wursanto, dia menyatakan bahwa sistem penyimpanan arsip ini rangkaian tata cara dan langkah-langkah yang harus dilaksanakan dalam menyimpan warkat, sehingga yang bila mana diperlukan lagi warkat itu dapat ditemukan kembali secara cepat. Nah, selanjutnya kita harus tahu tujuan penataan arsip itu apa. Yang pertama itu agar dapat disimpan dan ditemukan kembali dengan cepat dan tepat. Yang kedua, menunjang terlaksananya penyusutan arsip dengan efektif dan efisien. Nah, selanjutnya sistem kearsipan itu ada 5. Yang pertama itu abjad, subjek, wilayah, nomor, dan tanggal. Yang dimana perusahaan PDAM Tirta Nadi Sumatera Utara ini menggunakan kearsipan sistem nomor. Yang maksudnya itu sistem penyimpanan dan penemuan kembali arsip yang disusun dengan menggunakan kode angka atau nomor. Sistem penyimpanan arsip ini berdasarkan nomor banyak digunakan di berbagai kantor atau instansi yang penggunanya menggunakan urutan nomor, contohnya itu KTP, nomor rekening, nomor induk siswa, nomor induk mahasiswa, dan penggunaan nomor lainnya. Nah, sistem penyimpanan arsip itu ada 3. Yang pertama berdasarkan nomor DIWI, nomor seri atau nomor urut. Yang ketiga nomor terminal atau digit. Nah, perusahaan PDAM Tirta Nadi Sumatera ini menggunakan sistem penyimpanan arsip yang berdasarkan nomor seri atau yang berurut. Karena sistem ini dilakukan jika jumlah arsip yang disimpan berkisar 1.000 sampai 10.000 arsip. Penomoran ini pun dimulai dari nomor 1, 2, 3, dan seterusnya. Pada sistem ini, setiap koresponden diberi nomor kode yang sesuai dengan urutan yang berlaku pada buku nomor. Buku nomor ini adalah buku yang berisi nomor-nomor yang sudah digunakan sebagai nomor koresponden di dalam file sistem nomor. Nama koresponden yang didapat diberi kode nomor adalah jika surat atas nama tersebut sudah lebih dari 5 surat. Tetapi jika belum mencapai 5 surat, maka belum ditulis pada buku nomor surat yang diberi kode sementara dengan huruf C yang berarti file campuran. Nah, selanjutnya adapun proses pengarsipan sistem nomor seri atau urut. Yang pertama itu memeriksa berkas yang diperiksa dengan melihat tanda-tanda perintah penyimpanan dan menentukan identitas surat, yaitu nomor surat tersebut yang sudah dibuat. Yang kedua mengindeks, membagi nomor menjadi nomor utama atau nomor dari pertama sampai selanjutnya. Yang ketiga mengkode, memberi kode pada
surat dengan kode nomor yang sudah ditentukan. Pembuatan kode ini dengan menuliskan kode nomor pada sebelah kanan atas sebagai penanda surat. Hal ini dimaksudkan agar mempermudah pada saat pencarian kembali arsip. Yang keempat, mensortir. Kegiatan menyortir ini dilakukan tergantung situasi dan kondisi. Menyortir ini dilakukan jika kuantitas surat masuk dan keluarnya banyak pada hari yang sama. Yang kelima itu menetapkan. Arsip ditempatkan pada tempat penyimpanan sesuai dengan kode. Jika arsip berkode C, maka ditempatkan pada laci berkode C atau campuran. Tetapi jika kodenya adalah nomor, berarti ditempatkan pada laci yang berkode sesuai dengan nomor surat. Nah, adapun proses pengarsipan sistem nomor pada perusahaan PDAM Tirtanadi Sumatera Utara ini yang pertama itu pemeriksaan arsip yang diurutkan berkas yang dibuat oleh pegawai sesuai dengan urutan nomor pada data setiap bulan yang telah dicetak. Yang kedua itu memberi tanda atau memberi kode pada berkas yang dibuat oleh pegawai dengan urutan penomoran di sudut atas kanan pada berkas. Yang ketiga itu menyortir arsip dengan menyortir arsip berkas ke dalam folder dan memberikan keterangan pada folder periode bulan pengarsipan dan dengan berurutan. Yang terakhir itu penyimpanan arsip ke dalam berkas dan diletak dalam lemari arsip dengan posisi lateral filing. Selanjutnya, hambatan selama praktik kerja lapangan itu saya tidak mengalami hambatan yang begitu membebani saya karena di dalam mengerjakan pekerjaan ataupun tugas yang diberikan oleh pegawai yang akan menjelaskan terlebih dahulu dengan hal-hal yang mendetail mengenai pekerjaan yang akan dilakukan oleh mahasiswa yang melaksanakan praktik kerja lapangan. Hanya saja di awal mulai praktik kerja lapangan masih beradaptasi di lingkungan kantor, seperti bertegur sapa dengan karyawan dan memahami situasi dan kondisi di dalam kantor, serta memahami cara pakai alat tulis kantor seperti mesin fotokopi, mesin scan, dan untuk masuk ke dalam ruangan kantor selama praktik kerja lapangan, dan cara pemakaian komputer perusahaan. Nah, selanjutnya simpulan saya untuk laporan praktik kerja lapangan ini berdasarkan pengalaman kegiatan praktik kerja lapangan dilakukan pada perusahaan PDAM Tirtanadi Sumatera Utara ini, saya dapat menarik kesimpulan. Yang pertama itu, PDAM Tirtanadi Sumatera Utara adalah badan usaha milik pemerintah yang bergerak dalam bidang distribusi air minum dan memberikan jasa untuk masyarakat umum dengan melayani dan memenuhi pasokan air bersih bagi masyarakat yang khususnya masyarakat Kota Medan. Yang kedua itu, seluruh arsip pegawai PDAM Tirtanadi dapat disimpan secara terpusat oleh bagian divisi masing-masing. Yang ketiga, arsip itu merupakan sumber informasi penting yang dapat menunjang proses kegiatan administrasi perusahaan. Karena pada perusahaan ini menggunakan sistem nomor dan mengelola arsip yang lebih tepat untuk lebih mudah mengelola dokumen kertas yang secara manual dan diurutkan sesuai dengan angka yang terkecil. Yang keempat, penyimpanan arsip ini di PDAM Tirtanadi dapat diterapkan untuk menggunakan metode kearsipan lateral atau lateral filing, yang dimana penyimpanan arsip tersebut dilakukan dengan memasukkan dokumen ke dalam map folder yang diletakkan berdiri dengan punggung di depan, lalu arsip disusun berderet menyamping dan disimpan secara rapi pada lemari arsip. Yang terakhir, yang kelima, proses pengarsipan PDAM Tirtanadi ini dengan pertama itu pemeriksaan arsip, memberi tanda, menyortir arsip, dan menyimpan arsip. Nah, selanjutnya saran saya untuk laporan praktik kerja lapangan yang saya buat ini atau untuk kantor PDAM Tirtanadi ini, yang pertama, PDAM Tirtanadi Sumatera Utara dapat mempertahankan kenyamanan, keramahan, kesopanan, dan tetap mau membantu anak praktik kerja lapangan dalam melakukan tugas yang diberikannya. Yang kedua, sebaiknya para pegawai perlu melakukan pelaksanaan pengawasan terhadap tindakan saat bekerja. Di saat pimpinan perusahaan datang pada setiap ruangan divisi untuk melihat bagaimana situasi yang dilakukan pegawai saat bekerja sehari-hari. Baiklah, sekian dari presentasi saya ucapkan terima kasih dan saya memohon maaf apabila ada kesalahan kata atas penjelasan yang saya jelaskan tadi. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.